Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT KGI Sekuritas Indonesia semakin meramaikan produk investasi di Bursa Efek Indonesia dengan menerbitkan dua produk waran terstruktur baru. Kedua produk tersebut menggunakan aset dasar dari saham BBCA dan juga TLKM. Salah satu produk investasi turunan dari saham yaitu waran terstruktur yang saat ini telah menjadi instrumen investasi baru yang terus bertumbuh di Bursa Efek Indonesia. Waran terstruktur adalah surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Terbaru, PT KGI Sekuritas Indonesia kembali meramaikan pasar waran terstruktur dengan menerbitkan dua waran terstruktur baru, BBCA HDCF5A dan TLKM HDCF5A dengan aset dasar dari saham BBCA dan TLKM. Ini menandai awal dari rencana ambisius perusahaan untuk memperkenalkan 100 waran terstruktur sepanjang tahun 2024, memajukan pasar modal Indonesia dengan peluang investasi yang dinamis. Penerbitan waran terstruktur ini merupakan milestone baru bagi PT KGI Sekuritas Indonesia, mengejar target memperkenalkan 100 waran terstruktur di sepanjang tahun 2024 dan memajukan pasar modal Indonesia dengan peluang investasi yang dinamis. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan kepada KGI Sekuritas Indonesia sebagai penerbit dan penyedia likuiditas untuk menerbitkan produk investasi waran terstruktur. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan PT KGI Sekuritas Indonesia yang rilis waran terstruktur baru, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Antoni, Presiden Direktur dari PT KGI Sekuritas Indonesia, dan juga Bapak Wahyu Budi Arianto, Equity Derivative Traders dari PT KGI Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Pak Antoni. Selamat pagi, Pak Pras. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik, langsung saja kita akan review terlebih dahulu dari KGI Sekuritas Indonesia terkait dengan kondisi market saat ini di pasar modal. Pak Antoni mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa, silakan. Ya, kalau terkait dengan pasar modal Indonesia, kita saat ini sebenarnya yang menarik dari faktor eksternal ini sudah cukup kondusif karena kita melihat bahwa Fed sudah mulai lebih sedikit cool down gitu ya, bahwa mereka tidak akan mungkin sudah akan siap-siap untuk meninggalkan posisi bunga Fed tertingginya dia gitu, dan itu cukup membuat pasar menjadi cukup kondusif. Tapi faktor geopolitik ini masih belum berubah, situasi cukup masih memanas, itu masih menjadi kendala juga secara eksternal. Nah, yang problem utama adalah internal. Dan internal domestik kita ini kan masa peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi kemudian ke Pak Prabowo. Nah, ini kita masih melihat dari tim ekonomi kebijakannya seperti apa, bagaimana tanggapan mereka terhadap investasi, kemudian bagaimana dengan pasar modal, bagaimana dengan konsumsi. Nah, ini banyak yang masih ditunggu oleh para investor. Nah, menurut Anda berarti momentumnya sudah tepat tidak kalau misalnya PT KGI Sekuritas Indonesia akhirnya melaunch ini dua instrumen waran terstruktur baru? Kita sebenarnya gini, KGI itu sempat kita menjadi salah satu inisiator untuk penerbitan structure warrant 2 tahun yang lalu, di tahun 2022, di mana dari tim Taiwan sempat kita datangkan untuk memberikan semacam kayak workshop ya, dengan bursa, waktu itu bersama dengan RHB. Nah, produk ini menurut kami sangat menarik untuk pasar modal kita yang retail base-nya kuat. Ya. Kita berkaca kepada keberhasilan daripada KGI di Taiwan sendiri dan juga di Thailand. Di Thailand di tahun 2017 itu kita dalam setahun itu sekarang menjadi the largest warrant issuer, structure warrant issuer, dan juga tradingnya juga udah sangat signifikan sekali. Nah, gitu. Dari strukturnya sendiri seperti apa nih Pak Wahyu, juga mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa dari waran struktur yang diterbitkan oleh KGI Sekuritas Indonesia tadi, underlying-nya ada BBCA dan Telkom begitu ya? Betul. Jadi perlu digarisbawahi dulu ya,
Warrant terstruktur itu kan sebenarnya salah satu produk bursa Ya. dan yang memberikan hak kepada pemegangnya. Jadi murni hak ya, nggak ada kewajiban di sini. Oke. Jadi nggak ada kewajiban untuk memegang sampai jatuh tempo, nggak ada. Jadi bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan trading saat periode berjalannya warrant terstruktur. Jadi dalam periode tersebut penyedia likuiditas dan penerbit, kami KG Sekuritas Indonesia memberikan kuotasi harga secara berkesinambungan. Oke. Jadi memang kalau dikatakan liquid, sangat liquid. Jadi kalau misalnya trader ingin menikmati hasil dari pergerakan underlyingnya dengan modal yang minimal Oke. untuk mendapatkan potensi profit yang maksimal, beli di warrant terstruktur. Iya. Tapi balik lagi karena risikonya juga harus diperhatikan. Kita harus risiko juga dan salah satu hal lagi mungkin yang harus diperhatikan adalah time decay. Karena kalau misalnya asumsi kita adalah bullish, tapi kita pegang sampai jatuh tempo, belum tentu mendapatkan profit kalau masih di bawah level break-even point pemegangnya atau pembelinya. Oke. Iya. Jadi iya, harus iya. diperhatikan itu, Pak. Baik, nah latar belakang penasaran juga nih. Kalau kita bicara kenapa sih yang dipilih akhirnya underlying BBCA, kemudian Telkom ini? Ya, yang pertama pastinya kami KG Sekuritas Indonesia mencoba untuk mendesain produk warrant terstruktur yang menguntungkan investor. Oke. Itu satu hal yang perlu dicatat. Yang kedua, mungkin secara pemilihan underlying, kita coba pilih underlying yang berpotensi diselesaikan secara in the money. In the money artinya adalah harga acuan underlying di atas harga pelaksanaan. Jadi ada selisih atau nilai intrinsik atau value di situ untuk investor. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kami mendesain produk yang menguntungkan buat investor, pastinya mungkin potensi untuk menaikkan nilai transaksi investor itu besar sekali. Itu dia. Berarti ya salah satu daya tarik kalau kita Betul. bisa berinvestasi di warrant terstruktur yang baru saja diterbitkan begitu ya dari KGI Sekuritas Indonesia. Lantas seperti apa sih mekanisme prosesnya begitu dari penerbitan warrant terstruktur ini? Ya, kita sudah mulai ya dari 6 bulan lalu ya Pak. Dari proses sistem masuk untuk hedging, hedging sebagai penyedia likuiditas dan penerbit. Kemudian kita juga submit beberapa ketentuan-ketentuan dari OJK, terus kita submit juga ke IDX, kemudian sampai ke tahap listing, penawaran dari 10 sampai dengan 16 Juli lalu, dan kemudian kita juga menentukan harga fixed price, harga dari penawaran tersebut yang bisa dibeli oleh investor di pasar perdana. Kemudian di hari kemarin sebelum listing hari ini itu juga di tahap pengembalian dana jika terjadi kelebihan dana. Kemudian hari ini resmi listing dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Antoni mungkin ingin menambahkan terkait dengan tadi bahwa memang ini bisa menjadi momentum yang tepat, kemudian underlying-nya juga sudah tepat, berarti acuan mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi para investor. Ya, mungkin tadi menyambung mekanisme ya. Kita proses internalisasi itu panjang, jadi kita benar-benar serius. Ya kan, kita pemilihan sistem yang terintegrasi, liquidity provider dan proses hedging itu dalam satu mesin. Ya itu nggak gampang. Kemudian proses untuk pemenuhan ketentuan daripada bursa dan OJK, ya kan. Nah, baru proses listingnya sendiri itu yang mungkin utama berikutnya adalah edukasi. Nah, kita saya juga berharap kita nanti dengan bursa kita akan lakukan edukasi supaya investor tuh melihat produk ini menjadi lebih mengerti gitu loh. Gitu. Baik, itu dia. Baik. Lantas kalau perbedaan warrant struktur yang sudah dibesut oleh KGI Sekuritas begitu dibandingkan dengan mungkin produk sejenis lainnya, ini apa nih kira-kira nih? Ada satu keunggulan kompetitif apa yang bisa disampaikan? Nah, tadi yang seperti Pak Wahyu katakan, kita merancang produk, ya tim merancang ini nggak gampang. Merancang produk yang bisa menguntungkan investor. We commit to the investor profit, prosperity. Gitu. Nah, kenapa kita beda dengan yang lain? Produk structure warrant yang pertama kita terbitkan sudah in money pada hari pertama. In money artinya apa? Udah profit. Kalau hari ini
kita pakai American style ya. Lalu karena kita pakai European style mana customer-nya itu nanti setelah 6 bulan itu sebenarnya sudah untung gitu loh. Nah, kedua yang kita mencoba preminya semurah mungkin. Itu. Dan yang ketiga itu adalah time decay, peluruhan nilai. Artinya misalnya dalam hal misalnya BBCA Telkom nih selama 10 hari nggak berubah harganya, itu kita baru turun nilainya Rp1. Ya. Nah, kalau penerbit lain ada yang 1 hari Rp1. Jadi kalau BCA besok sama nih harganya, nggak turun, nggak naik. Telkom sama, besok nilainya udah turun Rp1. Nah kalau kita nggak, kita 10 hari berikutnya nanti baru. Itu dia. Itu yang membedakan kita. Jadi kita benar-benar menjaga investor itu supaya dia profit. Itu dia. Cuan ini yang menarik kalau kita cermati bagi investor pasar modal kita gitu terkait dengan produk yang baru saja diterbitkan. Lantas sudah berapa banyak sih warrant yang diterbitkan? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar nih, Pak Antoni, Pak Wahyu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Antoni, Presiden Direktur dari PT KGI Sekuritas Indonesia, kemudian Pak Wahyu Budi Arianto, Equity Derivative Traders dari KGI Sekuritas Indonesia. Baik, kita akan sampaikan beberapa data terlebih dahulu pemirsa ya terkait dengan pertumbuhan investor pasar modal. Ini menarik kalau kita cermati, trennya ini naik terus. Di bulan April kita sudah ada 12,7 juta investor. Kemudian di bulan Mei melonjak lagi jadi 12,9 juta investor pasar modal, dan di Juni sudah tembus 13.078.620 investor. Ini menarik. Tentu bisa di-grab untuk masuk juga nih kepada produk-produk turunan dari saham di Indonesia. Manfaat dari produk investasi warrant terstruktur kita akan lihat dari grafis berikutnya apa saja. Yang pertama ada leverage di sana, kemudian potensi keuntungan yang tidak terbatas, lindung nilai investasi, dan juga likuiditas yang tinggi. Itu dia beberapa manfaat dari produk warrant terstruktur. Berikutnya kita lihat faktor penentu harga warrant terstruktur itu apa saja. Ini dia faktor-faktor pembentuknya, ada harga underlying, kemudian exercise price, suku bunga, lifespan structure warrant, kemudian dividend yield underlying, dan juga volatilitas underlyingnya. Baik, kita akan langsung saja bahas ini beberapa data menarik ini Pak Wahyu. Dari beberapa yang sudah disampaikan, investor pasar modal yang terus melambung tinggi, kemudian manfaat-manfaat tadi yang sudah disampaikan, bagaimana Anda melihat potensi dari produk turunan saham ini loh kalau kita lihat begitu warrant structure ini. Saya perlu menambahkan tadi yang disampaikan Pak. Ini menarik karena potensi keuntungan itu tidak terbatas, tapi potensi kerugian terbatas. Kenapa potensi kerugian terbatas? Karena maksimal yang bisa diderita oleh investor itu hanya sebesar yang mereka keluarkan. Tidak ada penambahan margin tertentu atau dana tertentu untuk bisa menikmati leverage tersebut atau daya ungkit dari underlying tersebut. Ya, jadi pertama memang kalau misalnya dibilang menarik, sangat menarik sekali. Dan kemudian keunggulan lainnya, kalau misalnya secara warrant terstruktur itu bisa dibeli dengan harga murah pastinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli saham dasarnya atau underlying itu hanya satu lot itu bisa 1 juta. Kalau misal warrant terstruktur itu bisa hanya ribuan saja, 4.000, 5.000 itu udah bisa beli satu lot pembelian. Itu kan cukup menarik. Betul. Nah kalau terkait dengan data yang disampaikan tadi terkait penentu harga warrant terstruktur, yang pertama harus diperhatikan adalah harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan itu apa? Harga yang disetting oleh issuer atau penerbit terkait periode dari warrant terstruktur tersebut, exercise dari atau pelaksanaan dari warrant terstruktur tersebut. Semakin besar harga pelaksanaan, dalam katakanlah Bank BCA sekarang itu harganya 10.000 misalnya. Kemudian kalau penerbit menetapkan harga pelaksanaan itu jauh di atas harga underlying sekarang, itu berpotensi diselesaikan secara out of the money. Karena akan susah naiknya.
Berbeda dengan produk KGI Sekuritas yang di awal saja IPO itu sudah ditetapkan secara in the money. Itu sudah menguntungkan sekali buat investor. Tadi sudah disampaikan Pak Ya, juga. betul. Itu harga pelaksanaan. Kemudian yang kedua harus dilihat juga harga underlying, pergerakan. Karena waran terstruktur itu terkait dengan pergerakan harga underlying. Jadi kuotasi harga yang kita sediakan, jadi naik turun ya dari periode perdagangan tersebut itu ya tergantung harga underlying. Pergerakan berapa tick underlying BBC naik atau turun. Tapi harus diperhatikan karena apa? Karena ada kondisi harga underlying-nya naik tapi waran terstrukturnya turun. Karena apa? Karena time decay-nya terlalu tinggi. Itu kurang menarik kalau time decay-nya terlalu tinggi atau peluruhan waktu yang seperti yang Pak Antoni sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah ada yang namanya free risk rate atau suku bunga yang memang kita tetapkan atau penerbit tetapkan untuk menghitung harga waran terstruktur. Dan satu hal lagi, perhitungan harga waran terstruktur itu berdasarkan metode atau mekanisme opsi saham. Jadi kalau misalnya belum familiar, itu opsi saham itu memberikan hak, bukan kewajiban. Jadi memang bisa ditradingkan di periode aktif waran terstruktur. Nggak wajib dieksekusi atau konversi di saat jatuh tempo. Itu yang masih banyak salah paham di Indonesia. Itu mereka beli terus dipegang sampai jatuh tempo rugi. Itu dia. Terus akhirnya wah kayaknya nggak nguntungkan nih, langsung dihindari. Itu kan yang kurang teredukasi dengan baik itu. Nah itu dia, bicara mengenai literasi, karena kita tahu sebenarnya masih ada pekerjaan rumah lah kalau kita bicara mengenai edukasi ataupun literasi sahamnya sendiri pun juga kita masih mencoba mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan inklusinya sendiri begitu. Nah Anda melihat bagaimana Pak Antoni supaya kita bisa mengejar literasinya kemudian bisa sama atau paling tidak apple to apple lah dengan inklusinya sendiri yang semakin masif begitu. Mungkin yang saya berkaca daripada kebijakan KGI sendiri secara grup ya, mereka melihat bahwa produk ini harus menguntungkan investor dulu, itu terutama. Setelah investor mengalami keuntungan, itu akan spreading. Dan itu menjadi produk yang mulai dilihat orang. Makanya kita men-structure produk itu bagaimana investor itu bisa profit. Gitu. Berarti bikin happy dulu investornya. Benar. Dan kedua memang perlu edukasi karena kita kasih happy belum tentu juga mereka ngerti gitu. Oh kemarin hoki aja misalnya gitu kan. Tapi kita harus kasih tahu bahwa produk features itu penting gitu loh. Dan produk ini menjadi alternatif gitu loh. Gitu. Tadi Pak Wahyu di segmen sebelumnya ada terkait dengan risiko. Nah risiko seperti apa yang bisa disampaikan begitu, dan ini menjadi bagian daripada edukasi juga nih kalau masyarakat ingin berinvestasi di waran terstruktur. Ya, yang pertama karena penentuan harga waran terstruktur terkait dengan harga underlying, ya pastinya resiko dari underlying atau resiko pasar yang harus diperhatikan. Karena naik turunnya tadi kalau misalnya ada daya ungkit sekitar 4 kali, 1% di underlying, 4% di waran terstruktur. Itu kan sebanding dengan kalau misal underlying-nya juga turun, ya resiko pasarnya juga bisa turun lebih dalam lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah resiko time decay. Peluruhan waktu. Tadi kalau misalnya dalam kondisi harganya flat, harga underlying-nya flat, harga waran terstruktur kalau misal time decay-nya terlalu tinggi, Rp1 atau bahkan 0,5, 0,6 rupiah per hari, itu bakal mengurangi harga waran terstruktur. Berjalan waktu mendekati jatuh tempo. Itu yang perlu dicermati oleh investor begitu ya. Nah sampai sekarang sudah berapa banyak sih kalau kita bicara mengenai produk waran struktur mungkin yang sudah diterbitkan KGI? Kalau di sini kita baru 2, ini makanya kita launching yang pertama. Tapi kalau pengalaman kita di Taiwan sendiri udah 4.000 hampir. Sudah? 4.000. 4.000, wow. 4.000. Di Thailand mungkin juga udah ribuan juga. Gitu. Itu dia. Berarti sebenarnya celahnya kuenya begitu masih terbuka dong. Iya. Karena kalau kita lihat di Thailand itu kita butuh 2 tahun ya. Untuk menjadi sangat populer gitu. Sekarang populer produk ini. Jadi produk sudah tinggal kita manfaatkan momentumnya, memperbanyak lagi mungkin ya produk-produk yang diterbitkan begitu ya. Dan literasi itu. Dan itu dia. Minat investasinya seperti apa dari para investor kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar pemirsa.
Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Antoni, Presiden Direktur PT KGI Sekuritas Indonesia, dan juga Bapak Wahyu Budi Arianto, Executive Derivative Traders dari KGI Sekuritas Indonesia. Nah, bicara mengenai minat investor pasar modalnya, kemudian siapa sih akhirnya yang disasar dari produk warrant terstruktur begitu dari KGI, Pak Antoni mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Minat sih memang saat ini kalau kita lihat masih punya tantangan lah ya, terutama ya terkait dengan edukasi itu. Jadi memang banyak mereka itu yang sudah mengalami kerugian sehingga untuk mau masuk lagi ke saksi warrant menganggap produk ini lebih banyak ruginya gitu loh. Nah inilah kita mungkin mencoba untuk bisa menciptakan satu produk yang kalau bisa mereka untung gitu loh. Nah adapun minat ya tentu kita harapkan target yang kita sasar ya tentu retail, karena produk ini memang khusus untuk retail. Untuk retail, karena tadi ke unlimited profit ya kan. Kalau dia percaya saham BCA akan naik, ya udah tinggal beli warrantnya aja, dia ikut gitu loh. Seberapa kompetitif sih harga yang ditawarkan kepada investor ya terkait dengan warrant terstruktur dari KGI? Seberapa kompetitif? Yang tadi kita bilang exercise price-nya itu yang istilahnya exercise price itu harga 6 bulan lagi. Kita bilang BCA itu boleh beli dari kita dengan harga 10.000. Padahal hari ini udah 10.000 kan gitu. Atau Telkom kita bikin nanti boleh pelaksanaan itu di harga 3.000 padahal hari ini udah 3.200. Jadi kalau hari ini dia jual, istilahnya beli exercise, kalau warrant umumnya dia beli, dia jual, dia udah untung gitu kan. Nah itu dia. Bicara mengenai tantangan tadi, literasi edukasi nih Pak Wahyu, mungkin apa yang bisa disampaikan juga sehingga pemahaman masyarakat juga akan lebih dalam lagi nih terkait dengan produk turunan dari saham seperti warrant terstruktur. Ya, pertama mungkin kalau terkait dengan produk warrant terstruktur ini kan sebenarnya produk turunan. Memang harus investor harus paham dulu produk dari equity dulu. Jadi tahap selanjutnya harus tahu keunggulannya dulu. Kemudian risikonya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan KGI Sekuritas untuk mencoba memberikan edukasi yang benar-benar sampai ke investor. Karena kan selama ini mungkin belum tahu ya sudah sampai sejauh mana gitu, sampai karena respon dari mayoritas trader atau investor di Indonesia itu masih belum paham apa ini produk warrant terstruktur. Mereka masih mengira bahwa warrant terstruktur itu tidak profitable atau tidak menguntungkan. Makanya mungkin masih kalau misal dilihat dari kacamata valuasi transaksi dibanding dengan produk lainnya seperti saham itu masih kecil memang. Bahkan dengan di-compare dengan warrant perusahaan, warrant biasa itu masih kalah. Karena apa? Karena memang masih baru. Ini produk baru berjalan 2 tahun kalau bisa dicek ya. 2 tahun dan kita coba untuk masuk ke market dengan desain produk yang bagus. Harapannya itu investor, produk ini bagus dan menguntungkan dan akan ada awareness dan kemudian transaksi mulai aktif lagi gitu. Itu dia. Yang penting tadi ya, investor bisa merasakan cuan terlebih dahulu dengan tadi ini adalah produk resmi yang sudah ada regulasinya begitu ya, dibandingkan dengan mungkin produk-produk lain begitu ya. Nah, seberapa besar berarti bahwa warrant terstruktur ini Pak Antoni bisa menjadi alternatif investasi bagi tadi 13 juta investor pasar modal? Berapa besar? Ya tentu kalau saya bilang produk ini jangan takut bahwa tidak bisa dijual. Udah beli, ini nanti nggak ada yang beli. Nah kita sebagai liquidity provider kita punya kewajiban untuk memberikan likuiditas itu. Mau jual at any time kita akan beli, mau beli at any time kita akan jual. Intinya begitu. Nah yang paling penting adalah spreadnya. Kita kita upayakan spreadnya itu adalah tetap satu tick. Gitu. Dan kita menyediakan 5 harga di bawah dan 5 harga di atas. Itu sehingga menciptakan kenyamanan bagi investor bahwa produk kita ini bukan yang produk beli kemudian bisa diam gitu. Nah caranya kalau mau beli, saya misalnya mau mengambil posisi nanti sebagai investor begitu di warrant terstruktur, apa yang harus saya lakukan? Ini diperdagangkan di pasar reguler. Tinggal kodenya aja, kode misalnya BBCA ya kan. Kemudian kode
penerbitnya siapa, kemudian jenisnya itu call atau put, dan bulan apa jatuh temponya, dan tahun apa jatuh temponya, gitu. Semudah itu. Semudah itu. Jadi kayak kode, cuma kodenya panjang. Iya. Kalau yang lain kan empat huruf, kalau ini agak panjang. Jadi guideline saya sebenarnya bagi investor itu cuma simple. Percaya dulu underlying ini naik atau turun. Itu dulu. Kalau dia berasa bahwa ini akan naik, berarti dia tinggal dua alternatif. Dia beli, kalau ada uang yang cukup dia beli underlying, atau kalau memang dia bilang, saya mau cuma trading nih, saya percaya 2 bulan 3 bulan naik nih, ya kan? Beli structure warrant. Nah, setelah mau beli structure warrant, memutuskan structure warrant, cari penerbitnya. Dilihat dulu harga exercise price-nya. Kemudian dilihat peluruhan waktunya, time decay-nya. Itu ada di website masing-masing penerbit. Gitu. Nah, baru ditetapkan jatuh temponya kapan. Jangan beli yang dekat. Nah, gitu. Ya kan? Berarti Anda tetap optimis bahwa produk ini juga akan bisa terserap di market begitu, di pasar? Kalau saya percaya, kalau di Thailand bisa sukses, ya kan? Yang saya rasa kurang lebih sama masyarakatnya, ya kan? Kenapa tidak di Indonesia? Baik, itu dia menjadi salah satu alternatif investasi nih pemirsa. Selain saham, mungkin bisa melirik-lirik begitu terkait dengan warrant struktur yang sudah diterbitkan oleh KGI Sekuritas Indonesia. Pak Antoni, terima kasih banyak atas waktu sharing yang disampaikan. Pak Wahyu juga analisis yang menarik terkait dengan bagaimana peluang atau potensi cuan yang bisa didapatkan dari warrant terstruktur terbitan dari KGI Sekuritas Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan belit gas bumi yang mendorong efisiensi bisnis manufaktur di Indonesia. Kami segera kembali.